Iya, ini kan Nah, kenapa terjadi di MK ini, Prof? Ini kan proses yang Bawaslu dan KPU yang budek, Prof. Dia tidak mendengar, abai gitu loh. Jadi jangan salahkan ya paslon gitu. Memang KPU dan Bawaslu-nya double. Mereka tidak peduli gitu. iya Nah, jadi sekarang begini. ada lagi nih, Prof. Jadi dari 01 itu meminta agar dihadirkan 4 menteri kan. Nah, Bu Iya, Sri Mulyani diantaranya yang diajukan itu juga sudah dikonfirmasi sama teman-teman media. Gimana tanggapan Bu Sri Mulyani? Bu Sri Mulyani hanya senyum-senyum saja, tidak iya. bilang ya, dan juga tidak bilang tidak, karena ya kalau kita mesti menekankan di apa namanya, kita menyarankan Prof ya, Iya, agar iya. siapapun yang diminta untuk sebagai saksi itu oleh MK itu dikabulkan supaya ini bisa terang benderang gitu loh. Karena yang diminta oleh 01 itu didukung juga oleh 03 gitu. Iya, jadi kaitannya begini. Jadi membedakan ini masalah politik, hukum, kemudian tupoksi daripada MK, Hmm. yang selalu orang berpikir hanya soal angka-angka. Hmm. Padahal tidak. Sebab Prof. Yusril pun sudah mengatakan, bila ada kecurangan, ya dianulir. Iya, dia Nah, itu. perlunya sidang di MK ini kan mengupas tuntas ya, mengupas tuntas apa yang terjadi. Nah, Ya kan apa yang betul. Nah, terjadi. sekarang yang terjadi itu adalah sirekap atau situng itu dengan quick count, dengan real count, dan kemudian yang berjenjang itu yang manualnya satu hasil, itu ternyata dimainkan semua, Iya, TSM itu diubah sudah TSM. sangat jelas Oh ya. jelas, kalau TSM-nya ya kita ya enggak, ini yang muda berkiprah yang manggung ini Dr. Refli Harun, jelas sekali. Ya enggak, keterlibatan negara itu dari atas strukturnya jelas. Iya. Menggerakkan semua aparat ininya untuk melakukan dengan cara-caranya. Nah, ini sudah terbukti terstrukturnya itu. Tapi sekarang tidak hanya terstruktur masih, tetapi juga yang menyangkut angka-angka pun terjadi kecurangan-kecurangan dan pemalsuan di sana. Iya, jadi kalau kita melihat daripada proses Pilpres ini, Prof, itu sudah sangat tampak dan jelas bahwa semua ini sudah dikondisikan. Sudah dikondisikan dengan sempurna gitu loh. Ya, tapi juga Allah menunjukkan lain. Iya. Jadi antara KPU dan Bawaslu malah berkasnya belum terima Bawaslu katanya. Terus bagaimana ini mau? namanya main peta kompli, Prof. Gitu. Atau Bawaslu cari selamat. Iya, jadi main peta kompli. Memang mereka pikir rakyatnya apa bodoh. Ya. Apa Prof Abbas ini bodoh? Apa banyak lagi profesor-profesor lainnya, guru besar, pakar-pakar hukum, apa rakyat itu pada bodoh semua? Ini yang mereka anggap seperti itu. Ini yang jadi proses apa namanya, sudah pembodohan yang sangat luar biasa oleh lembaga yang di bawah kekuasaan. Itu yang kita ya perlihatkan. karena begini. Mereka merasa ya bahwa dengan digenggamnya aparatur pemerintahan dan digenggamnya tersanderanya partai-partai politik yang besar dan dengan adanya koalisi mereka, ini rasanya tidak akan mungkin tergoyahkan. Ya itu sih boleh-boleh saja mereka berpikir seperti itu. Tapi ya realitas saat ini, Prof, bergejolak daripada proses yang ingin demokrasi ditegakkan itu luar biasa. Oh iya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Dip. Alhamdulillah. Bisik-bisik politik kita mulai dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jagalah lisan kami ini dari bisik-bisik yang tidak bermanfaat buat bangsa dan negara dan buat kami juga. Ya, Prof ya. Betul, Dip. Di Ramadan ini, apalagi hari ini Yaumul Jum'ah ya, hari Jumat Barokah, kita perlu menyampaikan aspirasi ya, penyambung aspirasi, Prof ya. Iya, bahwa artinya untuk masyarakat
tua muda, milenial dan Gen Z, termasuk diri kita sendiri. Oh, gitu. Sebab kan kita juga belajar dari keadaan dan lingkungan yang selalu berjalan. Iya. Oke. Jadi dari perkembangan terkini, Prof ya, tentang MK yang sedang bersidang ya. Oh iya. Ini apa aja, Prof, yang bisa kita bahas di pagi nih? Ya, jadi sebetulnya Sorry, pagi ini sore menjelang buka puasa ya. Sampai lupa saya. Hampir lupa. Jadi begini, Pip. Bisa dibahas dalam satu, cuma takut rancu di dalam satu episode, yaitu yang menyangkut masalah apa yang terjadi di MK, ya, dan kemudian apa yang terjadi di luar MK. Ya. Nah, baik ini kita, walaupun ada juga singgungannya, ya, nah, tapi kita fokus membahas apa yang terjadi di MK dan MK. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang proses persidangan sudah jalan. Kemudian paslon 1, 2, 3 sudah menyampaikan materinya dan diterima oleh MK. Nah, pada waktu sidang pembukaan, terutama sebelumnya, MK itu mengadakan apel yang luar biasa. Semacam kebulatan tekad lah untuk menegakkan kebenaran. Bersumpah. Nah, jadi ya ini nggak main-main nih, Pip. Nah, setelah dibuka, saling perkenalkan, ya dibuka oleh timnya Anies 01 yang pertama. Jadi diawali dengan prinsipal, ya, setelah dibuka oleh ketua tim hukum Timnas. Iya. Di sanalah lebih kurang 9 menit lebih, ya, Anies Rashid Baswedan memaparkan. Ya. Tapi intinya itu saya cermati adalah bagaimana satu proses dengan landasan konsep mengacu kepada kebenaran dan keadilan itu bisa terjadi dalam proses ini. Tapi jangan lupa loh, Prof. Dalam proses MK yang kita anggap awal bagus, ada sumpah di awal, ada aja yang mengganggu, Prof. Oh iya, itu ada. Jadi ini yang kita menjadi prihatin ya, ada saja hanya seorang yang melaporkan, tiba-tiba MK bersidang, Ya, menghadiri bersidang. masalah yang sebetulnya ya tidak perlu-perlu Itu kan amat. selesai dijawab. Itu malah menekankan lagi, ya enggak, Paman Usman itu ditekankan lagi telah melandakan kode etik yang berat. Iya, gitu. karena di situ diputuskan bahwa Anwar Usman ini salah satu melanggar kode etik, dia tidak bisa menerima ya. Iya. Ya, dia tidak bisa menerima, dia melaporkan lagi ke petun, dia masih menuntut ya. Jadi itu yang menjadi penekanan kembali oleh MK ya. Oleh MK. Nah, MK tentu yang ketua yang baru. Yang baru Palaguna, bukan yang dulu. Kalau yang dulu lain lagi tuh, Prof. Nah, jadi yang baru nih. Jadi harapan kita nih dengan yang baru, bukan yang dulu. Bukan. Lupakan yang dulu ya. Enggak juga, karena buah kelakuan dia juga muncul sekarang. Gitu. Tapi yang menyadari. Tapi iyalah, itu dinamika kehidupan berbangsa dan juga semoga dengan apa yang disampaikan oleh ketua MK yang baru ini, artinya sudah tegaknya, mulai secerca harapan tegaknya MK dan juga MK tentu. Bukan lagi secerca harapan, Prof. Ini sepenuh harapan. Penuh harapan. Iya. Kalau secerca itu sinar barangkali. Iya, ini penuh harapan. Kalau kita melihat bukti ya, beberapa hari bersidang, itu sangat kelihatan ya bahwa satu dari pagi dari buka, yang kedua terbuka, ketiga tegas, dan keempat banyak sekali TV-TV yang menyiarkan, Ya, sehingga semua bisa diikuti oleh. Ya, jadi kan harapan. Nah, yang saya maksudkan tadi implementasinya sudah kelihatan buahnya. MK ya tidak menolak dan menyatakan Usman makin berat malah. Iya. Dah selesai. Jadi Usman, goodbye kan? Usman. Bye. Oh bye. Nah, kemudian ketua MK sendiri juga begitu. Dan sebagaimana diskusi kita beberapa waktu yang lalu, ketua MK ini sobatnya Artijo ya. Betul. Betul. Sobat muda.
obat mudanya. Iya, di Jogja ya. Nah, itu, Sama nah tadi. itu biasanya kata pepatah Minang, Hmm, Melayu lah ya. ya. Kawanmu cerminmu. Cerminmu. Ini satu ahli hukum yang idealis. Yang idealis Iya. dan kemudian mengaget-gagetkan Iya. dan menyesakkan dan mendebar-debar jantung Insya Allah beliau tidak bisa terbeli Nah, dengan itulah yang dolar kita apapun, ya. Nah, ya ini MKMK kan. Tekanan ya. apapun juga beliau tidak akan mengindahkan itu ya. Oke. Ini kita berharap ya. Betul. Di Ramadan ini harapan orang, harapan masyarakat, juga harapan dunia bahwa hukum betul-betul di negeri ini bisa ditegakkan sehingga demokrasi yang hampir hancur lebur ini bisa tumbuh kembali. Ya, Prof ya? Betul, Bib. Yalah, kita harapkan ya demokrasi ya. Walaupun sementara ini demokrasinya masih berbau liberal, padahal harus kita kembalikan. Kalau sekarang demokrasi, Prof. Demokrasi itu tokoh kita, doktor kita yang selalu demokrasi. Iya, sekarang jadi demokrasi sekarang. Memang serba gila sekarang nih, Prof. Apapun jadi serba gila jadi saat ini. Nah, itu harus dibenahin. Ya, coba kita tengok, Bib. Dari segi materi dan konten, kita kan sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh tim itu, kelengkapan datanya. Ternyata di luar dugaan orang, ya, masalah pencalonan ini katanya itu kan sudah berlalu, nggak pernah diungkap. Kok sekarang diungkap? Kan begitu toh masalah Wacapres, ya, Gibran. Iya, sebetulnya kan dari awal tuh memang belum tuntas. Ya, di KPP juga belum tuntas. Semua belum, cuma ini Maksudnya dipaksakan, begini, Prof. bahwa 01 itu sudah melaporkan keberatan dengan Wacapres itu. Iya, makanya itu kan Cuma semuanya ini masyarakat nggak tahu, pakar-pakar pun juga nggak tahu. Iya. Oh gitu toh. Jadi harus cukup cermat ini. Iya. Ya, cermat. Nggak main-main nih. Nggak main-main. Ya. Karena ini memang sungguh-sungguhan, ya. Jadi memang kontestasi ini kontestasi yang sebenarnya, bukan kontestasi seperti 2019, Prof. Kalau 2019 tuh ada tanda-tanda semacam hengki-pengki. Iya, saya juga capek waktu itu dengan almarhum Pak Joko ya, karena saya dari bidang yang lain saya minta dipindahkan ke Satgas Pemenangan. Udah panjang tuh, Prof. kalau cerita itu panjang itu, Prof. Iya, jadi lebih baik kita ke MK juga. Balik ke sini. MK lagi ya. Kita lihat sekarang. Variabel yang ada dalam satu persidangan itu pertama hakim, sudah ini ya. Iya. Yang kedua adalah yang mengajukan. Nah, ini udah ada 01, 03, kemudian yang terkait 02. Ya, dan KPU ya. KPU Bawaslu ya. Kemudian setelah itu KPU dan Bawaslu. Jadi dalam hal ini kita lihat terkaget orang semua. Waktu diskusi dualan nih. Waduh, Otto Hasibuan, ya, kemudian OC Kaligis, Yusril Izzah Mahendra, Hotman Paris. Nah itu, Prof, kalau begitu ngomong Hotman Paris saya langsung kayak ingat iklan itu. Itu kayak dia perilakunya kayak bintang iklan tuh di persidangan yang saya mulia. Saya sampaikan sama teman-teman itu, rekam jejak digital tuh enggak jauh. Iya, karena itu dia lupa. Dia sudah menyatakan pada 2014 bahwa 2014 bahwa kalau ada kecurangan itu bisa dibatalkan. Iya. Kan begitu toh? Ya nggak apa-apa, nanti yang namanya jejak digital, Prof, itu tidak bisa dihapus. Nah, kemudian jadi nanti kalau untuk membantah apa yang dikatakan sekarang, gampang. Kemudian dengan digital, Hotman Paris, dulu dia sambil joget-joget gitu, Gibran, waktu Tempo mengeluarkan, makanya, Gibran ini Wacapres haram kan? Iya, jadi gampang, jadi buat pertimbangan hakim nanti. Itu kan tinggal dimunculkan aja. Sebab begini, Bib, yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa diganggu itu, di muka bumi ini, sampai bumi ini nanti kiamat, itu hanya Al-Quran. Gitu. Karena dijaga oleh Allah. Titik koma. Sekarang banyak, Bib. Yang lumpuh otaknya, yang cacat. Al-Quran dan hadis, Prof. Ya. Hadis juga Allah jaga. 30 juz hafal. Hafal halamannya, hafal ayatnya di tengah, di atas. Luar biasa, Bib. Nah, jadi kalau ini masih nih. Tapi insya Allah yang sekarang ini, prosesnya ini sudah ada secercah kebenaran muncul di ufuk timur. Bukan secercah, Prof. Penuh harapan. Itu harapan penuh, tapi implementasinya secercahnya udah kelihatan. Contohnya pilkada tidak diajukan, tetap November, tidak kan sudah ada punya kuasa lagi nih. Pak Jokowi hebat ya, luar biasa. Jauh itu, Pip.
PLT liwat semua itu. Iya, jadi kalau kita lihat skenario Semua yang- mereka ya, Iya. cantik banget ya. Dari Betul, segala nah. sisi ya. Nah, kemudian Hmm. malah ingatkan, coba perhatikan itu Hmm. masalah yang ada di DKI. Nah, ini kan ada lagi nih undang-undang mau keluar, Boko Pucur nih, Jabodetabek Pucur ya. Nah, jadi itulah yang saya katakan, secercah sudah muncul, dan ini dicermati dunia internasional. Betul. Karena apa? Di Asia ini ya, demokrasi terbesar itu dulu India. Walaupun di sana itu Islam yang 30% itu juga dikebiri sama mereka, ditekan itu. Ya. Nah, yang kedua Indonesia. Tapi Indonesia ini babak belur dan hancur ini sekarang. Nah, kita akan susun kembali, tapi dikembalikan adalah demokrasi sesuai dengan Amanat. nah, Undang-undang ya. undang-undang Iya. pembukaan dan Pancasila. Ya jadi Beb, balik lagi kita mentengarai ya, MK yang sedang melakukan ya, sidang-sidang untuk mencermati, tentu mulai dari mendengarkan ya dari masing-masing paslon Ya. apa komplainnya dan apa yang diinginkannya. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau 01 itu ya tolak hasilnya. Ya. Ya. Kemudian adakan pilpres ulang. Hanya Dan pilpres atau saja ya. Ya. Jadi tanpa paslon 2. Nah, begitu. Dan malah yang ditekankan tanpa Gibran Rakabuming. Tuh. Tetapi hal ini memang sangat mendasar. Orang tidak banyak tahu bahwa sebetulnya saat di-endorse-nya dan diajukan ke KPU, KPU menerimanya padahal undang-undang atau peraturan perundang PKPU itu belum dirubah, itu sudah ada dari Amin, cuma tidak digubris. Iya, ini kan kenapa terjadi di MK ini, Prof? Ini kan proses yang Bawaslu dan KPU yang budek, Prof. Dia tidak mendengar, abai gitu loh. Jadi jangan salahkan ya paslon gitu. Memang KPU dan Bawaslu-nya double, mereka tidak peduli gitu. Iya, Nah, jadi sekarang begini. ada lagi nih, Prof. Jadi dari 01 itu meminta agar dihadirkan 4 menteri kan. Nah, Iya. Bu Sri Mulyani diantaranya yang diajukan itu juga sudah dikonfirmasi sama teman-teman media. Gimana tanggapan Bu Sri Mulyani? Bu Sri Mulyani hanya senyum-senyum saja, tidak bilang ya, dan juga tidak bilang tidak. Karena ya kalau kita mesti menekankan di apa namanya, kita menyarankan, Prof ya, Iya, agar iya. siapapun yang diminta untuk sebagai saksi itu oleh MK itu dikabulkan supaya ini bisa terang benderang gitu loh. Karena yang diminta oleh 01 itu didukung juga oleh 03 gitu. Iya, jadi kaitannya begini. Jadi membedakan ini masalah politik, hukum, kemudian tupoksi daripada MK, yang selalu orang berpikir hanya soal angka-angka. Padahal tidak. Sebab Prof. Yusril pun sudah mengatakan, bila ada kecurangan, ya dianulir. Iya, dia Nah, perlunya sidang di MK ini kan mengupas tuntas ya, mengupas tuntas apa yang terjadi. Nah, Ya kan, apa yang betul. terjadi? Nah, sekarang yang terjadi itu adalah sirekap atau situng itu dengan quick count, dengan real count, dan kemudian yang berjenjang itu yang manualnya C1 hasil, itu ternyata dimainkan semua. Iya, TSM itu Dirubah, sudah sangat jelas Oh, ya. jelas. Kalau TSM-nya ya kita ya enggak, ini yang muda berkiprah yang manggung ini Dr. Refli Harun jelas sekali. Ya enggak, keterlibatan negara itu dari atas strukturnya jelas. Iya. Menggerakkan semua aparat ininya untuk melakukan dengan cara-caranya. Nah, ini sudah terbukti terstrukturnya itu. Tapi sekarang tidak hanya terstruktur masih, tetapi juga yang menyangkut angka-angka pun terjadi
kecurangan-kecurangan dan pemalsuan di sana. Iya, jadi kalau kita melihat daripada proses Pilpres ini, Prof, itu sudah sangat tampak dan jelas bahwa semua ini sudah dikondisikan. Sudah dikondisikan dengan sempurna. Gitu loh. Ya, tapi juga Allah menunjukkan lain. Iya. Jadi antara KPU dan Bawaslu malah berkasnya belum terima Bawaslu katanya. Terus bagaimana ini mau? namanya main peta kompli, Prof. Gitu. Atau Bawaslu cari selamat. Iya, jadi main peta kompli. Memang mereka pikir rakyatnya apa bodoh. Ya. Apa Prof Abbas ini bodoh. Apa banyak lagi profesor-profesor lainnya, guru besar, pakar-pakar hukum, apa rakyat itu pada bodoh semua. Ini yang mereka anggap seperti itu. Ini Ya, yang jadi proses sudah pembodohan yang sangat luar biasa oleh lembaga yang di bawah kekuasaan. Itu yang kita perlihatkan. iya, karena begini. Mereka merasa ya, bahwa dengan digenggamnya aparatur pemerintahan dan digenggamnya tersanderanya partai-partai politik yang besar dan dengan adanya koalisi mereka ini rasanya tidak akan mungkin tergoyahkan. Ya itu sih boleh-boleh saja mereka berpikir seperti itu. Tapi ya realitas saat ini, Prof, bergejolak daripada proses yang ingin demokrasi ditegakkan itu luar biasa. Oh iya betul. Nggak bisa dianggap enteng. Ya kita lihat saja sekarang kan ya Abdullah Yamahua, Din Samsudin, Iya. dan Profesor semua itu turun dan gunung Fakhrul udah. Jenderal, Ugroseno Iya, Jenderal, itu bukan PKPR lagi itu. Dan itu merupakan satu komunitas lintas partai, ya, lintas generasi, lintas etnis, lintas agama, itu berkumpul semua. Iya. Jadi ini tidak main-main. Di samping itu, ya, dari kalangan perguruan tinggi, khususnya guru besar, dokter, dan sebagainya, yang selama ini berkomentar di kampusnya ini ya, dan sebagian orang berharap dia terjun ke lapangan. Enggak. Ternyata ada satu media yang memungkinkan mereka cukup mengajukan petisi saja dan nyatanya 300 orang. Yaitu yang Amicus Rescue katanya. Jadi ada amicus curiae, ya, membacanya aja udah susah ya. Itu pemahamannya adalah sekelompok orang yang merasakan sesuatu dan ingin berkontribusi untuk meluruskan perselisihan itu untuk kebenaran. Jadi sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi diberikan masukan. Nah ini dilibatkan ya atau ditangani dan berkasnya itu disampaikan oleh Dr. Ubaidillah. Ubaidillah Badrun. Yang mengangkat masalah korupsinya Gibran Rakabuming. Nah, jadi sekarang Gibran dan Kaisang, Bro. Saya ingat saya tuh waktu dilaporin ke KPK. ya, Udah lama, setahun yang lalu tuh. lama nggak dicekutik ya. Enggak kebal-kebal, Bro. Kebal. Enggak mempannya. Kebal dan bebal barangkali ini ya. Nah, jadi tapi sekarang sudah berteriaknya lain lagi. Kalau nepotisme itu bisa diseret langsung. Nah, ini ya nepotisme itu di dalamnya bisa ada korupsi. Iya. Nah, maka kata ini yang melakukan demo, yang melakukan tuntutan masyarakat, komunitas yang kesel dengan kondisi ini, di mana Pak Jokowi presiden kita ini cawe-cawe jauh, itu seret itu dua-dua katanya. Nah, jadi apakah itu akan terjadi? Nah, ini kita lihat perjalanannya. Jadi di MK ini berjalan terus dan akan terjadi nanti silang silih pendapat. Nah, kita harapkan MK ya di mana Saldi Idra ini selalu berpegang sebagai anak Minang, ya, adat bersendi syarak bersendikan kitabullah, maka insya Allah beliau akan konsisten atau istiqomah. Nah, sedangkan Suhartoyo sebagai sahabat daripada Al-Qosar ya, Artijo Al-Qosar ya, karena kawanmu cerminmu dan teguh tegak berdiri untuk meletakkan kebenaran dan keadilan. Jadi mudah-mudahan banyak lagi, Bro. Ada banyak lagi yang bicara kan. Harip Hidayat,
Ada lagi ibu apa yang perempuan. Ada lagi orang tokoh Palembang, Wong Kito. Oh, Kito Galo Iya, salah satu hakim itu orang Wong Kito tuh. Jadi kita berharap ya mereka bisa menegakkan hukum di negeri ini ya. Walaupun ya bisa jadi juga sudah ada intimidasi, ya enggak? Wong tidak pada posisi strategis juga diintimidasi kok. Jadi Apalagi. presidium itu Ya. udah mulai ditelepon-teleponin itu presidium Prof. Din Samsudin, Abdullah Yamahua, ya. Lah mungkin sama Jenderal Fakhrul Razi dan Ugroseno nggak berani kali begitu negor dikejar itu, ya. Nah, jadi itulah, jadi semua berharap, semua ingin. Nah, kemudian para pakar juga berbicara, dan salah satu pakarnya, salah satu bintang, Dr. Ferry Amsori, anak Minang, juga menyatakan rasanya tidak ada lagi yang kurang. Sehingga MK sangat wajar. Ya. Ini kalau ingat Amsari ini ingat Dirty Vote. Iya, Dirty Vote bintangnya kan. Bitri, ya. Iya. Satu lagi itu doktor dari PKS kalau nggak salah ya. Kemudian Ferry Amsori ini dosen dari UNAN. Nah, dan ini milenial betul mereka ini, ya, milenial betul, ya. Jadi begitu Bib, ya, menjelang ngabuburit ini, ya, kita selesaikan masalah MK dan kita tunggu kalau tidak salah April nanti baru pengumumannya ini. Tapi sambil itu gerakan masyarakat, demo dan itu berjalan. Sedangkan mahasiswa, alumni se-Indonesia ini juga akan melakukan demo, memberikan support terhadap, ya, hakim-hakim di MK untuk teguh tegak berdiri, jangan takut diintimidasi, dan wanginya uang itu jangan dibandingkan, lebih wangi surga itu dengan 7 bidadari yang menunggu. Di Ramadan ini kalau Prof cerita bidadari, waduh menarik nih Prof. Oh iya, iya, karena ya memang begitu. Semua sekarang lagi berbondong-bondong mau nanti bidadari ini dengan ibadah puasa, ya. Iya, betul. Tadarus, taraweh dan lain sebagainya ya. Karena di Ramadan ini penuh rahmat ya. Ya, Penuh ampunan. Ya ini juga kita berharap bulan ya. penuh ampunan, bulan suci. Iya. Bulan penuh pahala. Coba bayangkan mulai maghrib, kemudian isya taraweh, ya, witir ya. Kemudian setelah itu ini fajar ya, sudah tuh subuh. Jam 10 duha lagi. Bukan main. Bersambung ya. Bersambung. Ya, mudah-mudahan di Ramadan ini hati-hati mereka yang lagi mau menegakkan kebenaran ini semakin dilindungi Allah ya. Terutama ke-8 hakim ini ya. Allah lindungi. Satu hal, Bib, ini salah satu unsur itu dari KPU itu diingatkan itu oleh ketua KPU. Ini kok diam aja ini, katanya ketua KPU. Mungkin lagi mikir nih, di berapa tahun ini saya bakal kena gitu. Iya. Ya memang ini menarik untuk menjadi proses pembelajaran ya. Bahwa kalau ini dibiarkan, ya Prof ya, kalau cara-cara seperti dibiarkan, ini menjadi presiden buruk ke depan. Ya, presiden yang buruk, kemudian presiden dipahami, kemudian ini menjadi budaya. Iya. Sehingga bohong menjadi bohong itu menjadi budaya. Iya, itu ini yang tidak boleh karena TAP MPR belum dicabut tentang KKN ya sampai detik ini. Dan kemudian cara-cara tidak halal, cara-cara tidak baik juga dilakukan. Nah, inilah yang bau-bau gaya komunis. Ya betul, itu. Memang. Bohong, culas, genosida, ya enggak, ekonomi, intimidasi, itu kelakuan politik kotor yang sudah dihargai. Oh, bukan main. Habib itu kalau ya buka Google, ambil Facebook ikut, cari di Facebook, muncul itu ada sinetron pendek, ya, dari China dan Thailand. Isinya itu adalah penindasan, pemalingan, perkosaan, ambil istri orang. Coba, Bib. Dan itu kan cerminan dari budaya. Kalau di kita kan ada juga yang misalnya Api di Bukit Manoreh. Lahirlah tokoh Kiai Grinsing, Agung
Utara yang menunjukkan orang-orang yang bijak, tegar, tegas, istiqomah. Nah, kemudian kita lihat lagi yang Bende Mataram. Kita lihat lagi, ya enggak? Berbagai itu kan diangkat dari peradaban yang Kalau ada. tadi api di Bukit Manoreh. Ya, Kalau ini yang ke depan ini MK di ujung tanduk. MK di ujung tanduk. Ya, betul. MK di ujung tanduk. Bro. MK di ujung tanduk. Ya, Taruhannya ini ya. Ya. Dan juga tidak hanya itu. Dalam berbangsa bernegara pun juga bisa di ujung tanduk. Ya, banyak yang sudah mau mundur bikin negara sendiri ini. Saya tidak setuju. Saya ingin NKRI ini, buah daripada mosi integralnya dari Muhammad Nasir, harus dipertahankan. Karena sangat strategis. Apa? Hindia Belanda. Kemudian menjadi yang namanya Republik Indonesia. Kemudian menjadi NKRI. Ya. Dan kemudian dengan adanya ya deklarasi Juanda diikuti oleh Mukhtar Kusuma Atmaja, jadilah negara Indonesia ini negara kepulauan yang besar. Ya, jadi 2/3 laut, 1/3 daratan diikat oleh laut yang besarnya jauh melebihi Eropa. Sumber daya alamnya luar biasa. Uang utang-utang nih, aduh, nggak sulit. Jadi poin Prof, ya. MK inilah adalah ujung tombak ya, ujung tombak menyelamatkan bangsa dan negara ke depannya apabila di persidangan nanti goalnya nanti ya hakim yang 8 ini kalau mereka tidak pecah akan masuk dalam sejarah ditulis dengan tinta emas dan akan menjadi bagian mata pelajaran. Inilah ya Indonesia emas itu dengan kembalinya marwah MK. Dan ada MK apabila MK menyidangkan ini dengan sepenuh hati dan tidak terkontaminasi dengan kekuasaan. Dia melakukan dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Betul-betul dia bekerja demi kebenaran dan melawan kebatilan. Dan etika saya tetap mengatakan kalau dilakukan ini forensik. Ya banyak sekali. Itu Anies satu putaran. Iya, arti itu banyak sekali fakta-fakta ya, fakta dan data baik yang di IT-nya, di semua sudah bermunculan fakta-fakta di persidangan itu menunjukkan bahwa telah terjadi proses kecurangan yang luar biasa, TSM dan sebagainya itu sudah kemarin itu 01 ada semacam wawancara atau konferensi pers. Beberapa saksi mereka sudah ada yang mundur, diintimidasi. Ya nggak apa-apa, yang nggak kuat mundur silakan mundur, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, masih banyak yang maju, Prof. Banyak. Nah, Prof masih mau kan maju? Oh, saksi utama. Nah, karena saya pelakunya. Iya. Karena saya mengikuti di TPS, melihat itu dan pindah TPS lain. Jadi siap bersaksi. Oh, siap. Kalau dipanggil. Bersaksi. Iya, kira-kira mudah-mudahan Prof bisa jadi salah satu saksi nih. Biar menjadi catatan sejarah ya. Oh ya, gini Bib. Kalau yang penting tuh bagi saya adalah NKRI kembali kepada kedaulatan secara politik, secara ekonomi, secara berbangsa bernegara dengan pegangannya yaitu Pancasila Undang-Undang 45 sebagai landasan dan dasar hukum dalam konstitusi dan penyelenggaraan pemerintah. Gitu, Bib. Demokrasi harus diakhiri, demokrasi harus ditegakkan. Dan itu poinnya, mudah-mudahan satu saat pelan-pelan demokrasi dengan dasarnya Pancasila, karena sekarang agak berbau liberal ini. Begitu, Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Toha ya, panjang lebar tentang MK ini luar biasa ya. Insya Allah kita bisa bahas setiap episode karena kita mengikuti perkembangan MK ini sangat menarik dan perlu sebagai proses pembelajaran, Prof ya. Betul. Sekali lagi kami mengingatkan dari forum ini yang baik ini agar hakim-hakim MK menampung semua aspirasi baik dari 01 maupun 03 ya, Prof ya,
Dan juga saksi saja. 02 harus didengar semua. Ya, itu yang didengar. Tapi kalau aspirasi yang disampaikan, contoh permintaan dari 01 tentang hadirnya 4 menteri itu jangan diabaikan. Ya, 02 juga punya aspirasi ingin berkuasa dengan Iya, dinasti. kalau 02 kan tetap mau bertahan dengan apa namanya yang sekarang ini, mereka tetap bertahan. Ya nggak apa-apa, diuji nanti. Diuji. Ya, diuji di persidangan itu, sehingga siapapun yang terbaik yang diketok oleh Palu MK, itulah menjadi satu proses keadilan ya yang terjadi di negeri Dan ini. ada yang perlu dicatat, Bib. Kalau ternyata MK ini ditekannya sangat luar biasa, sehingga terjadilah lolosnya 02. Nggak semudah itu. Nah, Prof. saya Ini- mengatakan supaya masyarakat tahu, Abdullah Hehamahua siap mewakafkan diri untuk berjihad Oh. menegakkan kebenaran. Sudah turun gunung kemarin Prof. Beliau sudah berkeringat di lapangan. Ya, luar biasa. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya terhadap Profesor Din Samsudin, Prof. Hehamahua dan kawan-kawan ya, termasuk Pati-Pati TNI Polri ya, Ya, betul. purnawirawan ya yang turun gunung ya. Karena merasakan demokrasi ini semakin porak-poranda, yang maka mereka bangkit ya. Kalau dulu bangkit melawan Belanda, sekarang bangkit melawan kedoliman ya, dan kebatilan ya, Ya, yang kan sudah merajalela. diberitahu. Nanti satu saat Bung Karno bilang, kalau saya itu generasinya jelas musuhinya. Kalau sekarang ini yang dijajah oleh bangsa sendiri. Iya. Ya, begitulah, Habib. Ya. Baik, Prof, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Has Channel dengan isu yang lebih tajam dan menarik. Terima kasih, Prof. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.